Siang saudara, para peneliti di Universitas Oxford Inggris baru-baru ini mengungkap bukti kemanjuran obat radang dexamethasone untuk meningkatkan angka keselamatan pasien COVID-19. Ini Badan Administrasi Pangan dan Obat-obatan Amerika memastikan remdesivir sebagai obat yang bisa digunakan untuk pasien virus corona. Saudara, kontroversi klaim temuan Hadi Pranoto terkait obat COVID-19 semakin menjadi sorotan. Gara-gara hasil penelitian di Inggris, dexamethasone jadi perbincangan warga dunia. Pada 20 Maret lalu, Presiden Jokowi mengaku telah menyiapkan 3 juta butir kloroquine untuk menangani pasien COVID-19. Bukan kloroquine, bukan pula obat hasil racikan medis lainnya. Siti membenarkan obat virus corona. Pemerintah Taichung di Xinjiang, China juga mengumumkan ditemukannya obat untuk menyembuhkan pasien corona. Halo Nih. Halo Mel, ada apa ya Mel? Nih, kamu udah lihat berita belum di sosial media tentang virus corona? Katanya sih ada obat buat itu tuh, corona. Katanya ampuh banget tau. Kamu mau beli nggak? Cepetan ya beli, sebelum harganya naik, sebelum habis juga. Emangnya kamu kena sakit corona? Ya nggak sakit sih ini, cuman buat pencegahan aja gitu. Kamu nggak pengen beli gitu? Begitu Kamel, masalahnya aku juga nggak sakit corona, jadi aku juga kurang percaya sih. Tunggu ya, aku cari informasinya dulu, soalnya aku juga belum mendengar berita tentang itu sih tadi. Oke deh. Cepetan ya beli. Nanti takutnya kehabisan, jangan lama-lama buat mikir ya. Aku mau beli sih, kalau kamu mau titip, nanti bisa chat aja ya. Weh, ada apa Mel? Tumben kamu sama Nini telepon. Aduh Nata, kok kamu baru connect sih? Kok baru angkat telepon? Ya maaf, baru bangun dari mimpi. Ada apa sih emangnya? Pakai telepon-telepon segala. Ini lagi cari informasi masalah corona, apalagi obat-obat itu tuh katanya ampuh. Ini aku mau beli, kamu mau nitip nggak? Wah, iya, aku baca berita tadi pagi. Aku tutup sekalian ya Mel. Yang banyak deh, nggak apa-apa. Oke, aku matiin dulu ya teleponnya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja, chat, oke? Jangan dulu. Oke deh. Kamu lihat video ini dulu, aku kirim di grup ya. Video apa nih? Cepetan ya, sebelum aku berangkat. Soalnya takutnya kehabisan. Video apa sih yang dimaksud ini? Lihat ah. Coronavirus dapat menginfeksi berbagai macam spesies inang, termasuk manusia. Virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, infeksi usus, dan manifestasi klinik lainnya. Virus ini dapat digolongkan menjadi berbagai macam golongan. 2 diantaranya adalah HCoV patogenik rendah yang menyerang sistem pernapasan atas dan menyebabkan penyakit pernapasan ringan seperti flu. Sedangkan HCoV patogen dapat menyebabkan pneumonia akut. HCoV patogen ini menyerang sistem pernapasan bawah dan terkadang menyebabkan cedera paru akut dan sindrom gangguan pernapasan akut. Untuk HCoV yang patogen ini, contohnya seperti sindrom pernapasan akut atau SARS-CoV dan sindrom pernapasan timur tengah atau MERS-CoV. Terdapat penelitian dari manusia yang meninggal karena SARS dan penelitian baru pada hewan menunjukkan bahwa terjadi respon imun yang tidak teratur yang mengakibatkan peradangan yang berlebihan dan penyakit yang mematikan. Selain respon imun tubuh, kita juga membutuhkan antivirus sebagai sistem pertahanan tubuh untuk melawan virus yang akan menginfeksi kita. Namun, telah kita ketahui bahwa saat ini belum ditemukan antivirus untuk pencegahan COVID-19. Sehingga untuk sekarang ini yang menjadi garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi dan virus adalah respon imun bawaan yang cepat dan terkoordinasi dengan baik. Tubuh kita sendiri juga memiliki sistem kekebalan tubuh dan respon imun yang sering disebut dengan antibodi. Nah, antibodi ini
Apabila ada suatu antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka antibodi ini akan merespon. Apabila terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka akan diseimbangkan. Namun, ada kalanya di dalam tubuh kita ini tidak mampu menormalkan atau menyeimbangkan respon imun, sehingga perlu suatu imunomodulator. Imunomodulator adalah suatu zat yang dapat memodulasi sistem imun untuk menjadi normal. Imunomodulator yang dapat memperkuat sistem imun disebut dengan imunostimulator. Sedangkan yang dapat menekan sistem respon imun secara berlebihan adalah imunosupresi. Dan yang dapat meregulasi sistem imun adalah imunoregulator. Imunoregulator ini ada dua, yang alami maupun yang sintetik. Nah, sekarang ini saya akan membahas yang sintetik. Apa sih contohnya? Contoh dari imunomodulator sintetik adalah levamisol, isoprinosin, muramil peptidase, interferon beta, sarilumab, tocilizumab, dan lainnya. Misalnya, imunomodulator isoprenosin. Pada penelitian dalam jurnal yang kami gunakan, modulasi INOS pada sitokin untuk efektor limfosit yaitu TH1 atau TH2, di mana TH1 meliputi interleukin 2, interferon G dan TNF-alpha, dan TH2 meliputi interleukin 4, 5, dan 10. Diuji dalam kultur limfosit darah perifer manusia yang dirangsang pituhemaglutinin atau bisa disebut sebagai PHA. INOS meningkatkan sekresi TNF-alpha dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 24 jam, dan berkepanjangan dalam waktu 72 jam, dan interferon G selama 72 jam. Produksi interleukin 10 yang distimulasi oleh pituhemaglutinin atau PHA, limfosit ditekan INOS dalam keadaan dosis tergantung dalam 24 jam dan 72 jam. Hal ini menunjukkan bahwa INOS tidak hanya menstimulasi, tapi juga menekan atau menghambat mekanisme. Keadaan disfungsi kekebalan tubuh sering dikaitkan dengan infeksi virus. Hal ini mau menunjukkan bahwa INOS dapat digunakan atau bermanfaat untuk terapi adjuvan. Tentunya pada pasien tertentu, yaitu misalnya pada pasien yang mengalami keterulangan infeksi virus. Harus diketahui bahwa imunomodulator merupakan suatu obat suplemen yang dapat dikonsumsi setiap hari. Imunomodulator digunakan untuk orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, imunomodulator ini hanya boleh digunakan atas resep dokter. Berbeda halnya dengan yang kita ketahui seperti produk-produk yang ada di pasaran, yaitu seperti Inbooster, Immuno, Pituno, yang merupakan suplemen yang dapat dikonsumsi setiap hari. Suplemen dikonsumsi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita, sehingga orang sehat pun dapat meminumnya. Berbeda halnya dengan imunomodulator. Wah, informasiku berarti salah dong. Wah, makasih ya nih informasinya. Infonya. Untung aku belum beli, uangku aman deh. Sama-sama guys. Oke, teman-teman, makasih ya, bye. Tetap jaga kesehatan ya, stay safe, stay healthy. Stay safe Dan selalu stay ikutin home. protokol kesehatan. Bye-bye. Kesehatan. Dadah guys.